Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Ya alhamdulillah lah kita ucapkan, gak bosan-bosannya, di segalanya kenikmatan sih kalau disadari. Ya jam segini nih baru lenggang dan sepi. Jadi kalau ngomong pun jelas, dan kalau dipotong videonya satu panjangan itu nggak ada suara tak-tak sambungan gitu. Sebelum sedikit ngasih masukan buat Seno tentang putaran golok. Nah ini golok lama sebelum yang hitam atau si Gogol itu ada. Ini yang selalu menemani kita dalam salam budaya. Ini besi dikira ada yang nganggap plastik, dan ini sedang, ketajaman sedang, tapi nggak apa-apa namanya anggapan. Setelah datang yang Dogol itu karya Kang Robi, ini banyak ku istirahatkan, dan sekarang pun yang punya Kang Robi mulai kita istirahatkan. Nah ini sekarang karyanya Kang Sujud. Jadi nggak ada istilah di sini itu golok khususnya ya, itu ada terus cuman dipajang gitu, enggak. Jadi berusaha aku untuk memainkannya, baik putaran dasar ini, jadi nggak hanya hiasan gitu, atau ya hiasan ya, nggak hanya gitu. Jadi suatu saat atau kapanpun dibutuhkan maksudnya tak ke ladang, tak kemana, aku udah pernah rasakan lebih dan kurangnya golok kita ini gitu kira-kira. Nah sebelum ke tutor, ini dingin kali ngomong pun agak menggigilin badannya, karena 3 pareman itu udah lelap. Paling satu yang agak sulit tidur, karena lulus nanti Seno, masuklah dia Kang Man. Ini untuk Seno nikmati, resapi, dan mulai tarik ke dalam dirimu gitu. Karena di saat ramen itu hiruk pikuk, itu kadang kayak kita mendengar suara hingar-bingar kendaraan, orang ngobrol. Justru malah di saat itu kita nggak mendengar suara yang ada dalam diri kita gitu. Akhirnya terganggu karena suara-suara bising itu, khususnya kalau kita tinggal di kota atau di pemukiman padat gitu. Tapi kalau di ladang, di dusun itu abang rasakan dulu itu 2 tahunan itu tenang, batin tenang, pokoknya tenang lah. Bicara lauk apapun selama itu halal, nikmat rasanya gitu. Terus istirahat tidur walaupun tidak beralas tilam atau kasur, hanya karpet, itu nyaman, badan tuh segar saat bangun itu. Ya mungkin karena dari pikiran yang tenang ya Seno ya. Nah kalau kau perhatikan lagi, nanti video ini sama-sama kita tonton atau sama-sama kita lihat di mainmu sekarang, di saat kau tinggal sendiri di Sopo itu, mainmu lebih terkontrol. Abang perhatikan dari mulai semuanya yang biasa kau ini nyangkut. Tadi abang lihat, bentar ya, bus kita bang. Nah ini udah datar sini, terus langsung kau ambil ke putar luar, terus dalam. Kalau abang nggak salah itu kan programmu. Nah program itu kau hafal, kau ingat. Jadi saat kau duduk, kau nggak bingung mau putar apa ya golok ini ya. Nah sebenarnya abang berbagi hal seperti itu Seno, dan itu bukan putaran abang sebenarnya, itu untukmu dan punyamu lah kelak gitu kalau kau hafal. Dan yang lain macam Norris aja belum dapat program duduk dia secara pribadi. Karena abang kalau berbagi itu abang nengok karakter tangan dan badannya. Kalau dia banyak main renggang, ini dikasih yang mana biar cocok pola putarannya dan orangnya ya. Dari pengalaman abang, dari mulai pertama dulu ya, di tempat itulah salam budaya mulai dicetuskan. Diajak abang cerita tentang golok sama anak abang, Kak Lala, kalian kenal ya. Terus ngobrol seputar tumbuhan dan golok, itu aja.
Jadi sampailah salam budaya sampai titik sekarang ini. Ya alhamdulillah semua berkat doa seduluran kita gitu ya. Dari tempat sepi itu, Seno, kita abang bisa kenal sama Abah Duhari, bisa mengenal Bang Jun, bisa mengenal Kang Ustadz Latif, dan bisa kita mengenal gini seperti video ini. Salam hormat buat semua para abah dan para guru. Jadi berawal dari tempat sepi itu, ya abang juga berapa kali mengalami yang kayak kau rasakan malam ini sendiri. Apalagi sujud, apalagi si Lubis dulu, Noris itu berapa kali dia. Kalau kau ambil hikmahnya, nanti kau akan rasakan perbedaan. Ini bukan masalah apa namanya istilahnya, ya begitu kelenihan, aku nggak suka itu dan aku nggak senang bahas itu. Aku sangat-sangat minta maaf, bukan aku benci tentang itu, bukan, cuman kepribadian aku sadar kita ini siapa gitu. Tapi bukan berarti hal seperti itu langsung dibawa ke klinik, nggak ada. Yang abang rasakan di tempat itu hening, sepi, tenang, sampai suara kecil pun yang berbunyi gitu kayak besar gitu. Ya memang dari gerakanmu itu abang perhatikan semakin bagus, tapi ada sedikit gerakan yang kau sedikit terkejut, entah karena suasana kau sendiri. Karena kalau ini video ditonton Kang Aweng, Assalamualaikum Kang Aweng, ini adik kita Seno lagi mau belajar golok serius, jadi banyak hal-hal yang harus untuk bekal dia gitu. Salah satunya jangan kucur atau penakut, janganlah kan gitu kan. Takut itu wajar, manusia itu pasti takut, nggak ada manusia nggak punya takut. Tapi bagaimana kita mengontrol rasa itu kan gitu. Nah sekarang ini aja si Man, walaupun dia rasanya ngantuk jam segini, tapi pikirannya mungkin masih gelisah. Walaupun ditanya, berani Man? Wah udah tidur dia. Telepon, jangan jerit. Karena jerit pun di tempat kita itu ya nggak ada gunanya sebenarnya. Orang radius berapa hektar itu ya, keliling ladang-ladang saudara kita atau tetangga kita, itu hanya ada satu gubuk atau sopo kalau kita bilang di sini. Ya sopo kita itu, lainnya ya ditinggal. Pagi baru petani atau masyarakat ke ladangnya, ke kebunnya. Malam ya nggak ada siapa-siapa. Maka abang bilang, saya nanti kau udah bisa merasakan apa ya, kedamaian ya. Nah insya Allah di situ kau semakin tahu lah kira-kira tujuanmu itu apa gitu kira-kira. Bukan hanya sekedar tinggal ikut sama abang, nanti berapa minggu pulang, berapa bulan di rumah, balik lagi. Bukan hanya sekedar itu, tapi kok sampai ya mendapatkan rasa itu, kedamaian aja. Tidak meninggalkan tanggung jawabmu sebagai suami dan sebagai ayah gitu. Karena kata kedamaian, ketenangan ini seringkali dipakai, dijual gitu untuk mendukung rasa ketidakpeduliannya terhadap keluarganya atau anak istrinya. Dan salah satu hal itu yang aku sebenarnya enak gitu loh. Kenapa hal itu yang dijual gitu? Kalau memang malas ya malas aja gitu. Kalau memang nggak peduli ya nggak peduli aja. Tapi nanti setelah itu, insya Allah mudah-mudahan kau menemukan, dan kau saat kembali pun main golokmu semakin tahu makna, bukan hanya tahu muter dan bacok. Maka perhatikan, berkali-kali lah aku salam hormat buat para guru, para abah, para abang-abang semua. Perhatikan hampir setiap para pelestari yang bahasa gampangnya itu, bahasa mudanya, yang bisa main golok, itu pasti orang nggak mentiko, nggak sengok gitu, nggak arogan, nggak apa gitu. Malah silakanlah dibuktikan gitu, bukan malah gimana-gimana gitu, enggak. Karena sudah mulai mempelajari makna tentang golok ini apa, terhadap dirinya bagaimana, peruntukannya apa, dari siapa golok ini, untuk apa golok ini gitu. Tapi kalau dia semakin mendalami, ya semakin, ya alhamdulillah. Macam tadi suara dok gitu, itu biasa kalau di ladang itu. Cuma jika itu terjadi atau dengar suara yang nggak umum, nggak lazim kita dengar di ladangan, kok ada suara gini gitu, ya anggap aja ya begitulah suara alam itu. Entah angin menggesek daun kan, logika kan aja gitu. Nggak usah malah dibawa pikiran yang aneh-aneh gitu. Ngantuk tidur, lapar makan, haus minum.
Udah selesai, normalnya begitu aja. Kira-kira seperti itu. Nah ini aja ngambil video ini aku sekitar jam 2-an ini. Jam-jam segini baru bisa sepi. Tika udah semakin bagus, mulai mengenal makna dalam kesendirian. Belajar udah itu aja. Nah untuk abang yang bertanya tentang bobot berat golok yang nyamannya seberapakah, atau enaknya nyamannya golok yang berat atau yang ringan untuk kelincahan, jawabannya itu tergantung si abang. Kalau makin abang latih nggak ada kata berat, dan kalau abang senang ya nggak ada kata ringan. Jadi diri kita aja bang. Tapi kalau idealnya ya kalau ringan pasti melayang, kalau berat ya pasti lambat kan gitu. Aku cuma bisa jawab golok yang kupakai ini ketebalan nggak lebih dari 5 mili, 4,1 kah gitu. Jadi nggak gitu tebal. Lebih tebal dari golok sembeli, lebih tipis dari golok kerja atau golok belah atau golok kayu lah. Panjang yang pakai 23, walaupun idealku itu 25. Ini 23 lebih nih. Oke, kita sambung ya. Tadi penuh pula memorinya pas ngetes ini. Ini golok agak sedang, ketajamannya sedang, lupa aku numpulin ya. Harusnya tadi sore aku mau numpulin. Nggak apa-apa, semoga aman ya. Ya berdoa itu kan wajib. Untuk kertas rokok gini ya sangat gampang motongnya. Maka tetap hati-hati dalam belajar. Nanti kalau udah mahir baru. Karena banyak grup, jadi kadang kita mau nolak gimana gitu. Makanya aku jarang kirim video, takutnya khawatirnya nanti malah memori saudara kita yang penuh, malah HP-nya hang. Kadang hal itu yang sering aku sungkan ngirim banyak video nanti malah. Nah kalau ketajaman ini nggak tajam kali, tapi ketajaman sedang. Kalau untuk kita yang baru, nah ini kalau masih awam kita jangan yang tajam-tajam kali lah tuh. Jadi dia nggak koyak tapi terpotong. Nah kalau ini semoga cukup jadi tutor pelannya. Andai pun kena seperti tanganku ini tadi, aku bilang nggak terekam tadi. Nah ini pas dilempar kecucuk. Jadi aku ngobotnya pakai minyak ini, kalau di sini istilahnya minyak ular. Dan ini aku jual, ada yang botol besar, ada yang botol kecil gini. Untuk luka bakar atau gigitan serangga, kalau kita di ladang pakai ini, kita di sini kami. Mudah-mudahan ya mujarab. Nah kalau main golok yang udah ketajaman sedang seperti ini, hati-hati tetap. Nah ini ketajaman sedang nih yang aku maksud, ketajaman sedang. Ya ketajaman segini aja ini harus hati-hati, jangan jangan sembarangan kita mutarnya, kecuali kita punya kelebihan debus atau kelebihan ilmu atau punya ilmu debus atau keahlian. Kalau aku secara pribadi nggak punya, jadi ya normal gitu, maksudnya ya biasalah, gimana kena ya luka gitu. Nah ini jadi pelan abang yang bertanya. Satu, ini aja bang dilatih. Kalau ini udah nyaman, baru tambah putaran penuh ke bawah. Penuh itu maksudnya golok berputar sepenuhnya gini. Nah, nggak separuh gini. Walaupun ini pun penuh ya, tapi kan ada celah gitu maksudnya. Kalau ini kan, nah, atau dulu kita atau yang kawan-kawan dulu lebih mudah dia menghafalnya saat kita sebut dari guru perpindahan jari. Jadi ini aja pelan-pelan ya abang yang bertanya. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau udah biasa baru dari sini nampaknya sini pindahnya. Nah ini di bawah lengan yang tidak memegang golok. Tapi kalau untuk dasar sini aja 1, 2, 3, 4 di luar. Baru simpan, posisikan lagi, atau dari sini simpan dalam, posisikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, posisikan lagi. Jadi ini pun perlu juga dilatih. Jadi ada berapa bagian yang harus dilatih. 1, 2, 3. Kalau ini oke lah, tinggal tarik gini, melatih datar atau miringnya aja. 4, 5. Hal yang sama ya, jangan dihitung masuk sini.
6. Posisikan lagi. Jadi ada 6 karakter putaran. 1, 2, 3, ulangi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dihitung yang 6 tadi, masuk sini 6 jenis. Bang, kok ribet? Ya udah, dimudahkan aja. 1, 2, 3, 4. Kembalikan lagi jadi 4. Dipotong jadi nggak ada tebasan gini, nggak ada tebasan. Tapi kalau mau dipakai juga boleh. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut lagi. Sampah terus berdatangan, nanti kita bersihkan semua. Jadi lebih kurang seperti itu ya abang-abang atau yang bertanya ya. Jadi kita bisa bersihkan dengan 1, 2, 3, 4 putaran ini, langsung kembalikan lagi. Jadi nanti kalau itu sudah hafal baru dilanjut. Nah, langsung